Selamat datang di channel Master Catur Indonesia. Di sini kita akan membongkar trik dan strategi cepat yang bahkan bisa mengejutkan seorang Grandmaster. Bayangkan saja, bagaimana jika Anda mencoba varian ini di arena permainan, kemungkinan besar langkah-langkah ini bisa berhasil. Dan memberi Anda keunggulan sejak awal, jadi simak baik-baik setiap detailnya, karena bisa menjadi senjata rahasia dalam permainan Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar semakin banyak pecinta catur bisa merasakan manfaatnya. Pertama kita periksa partai menarik, Rogov Matvei melawan game Demenkon Anton yang terjadi pada tahun 2024. Rogov sebagai putih membuka jurus E4, hitam Demenkon balas E5, kuda F3, kuda C6, setelah itu gajah berkembang ke C4, Italian game. Setelah kuda berkembang ke F6, putih langsung dobrak pusat pion D4, diterima oleh hitam, lalu rokade di sayap raja. Setelah hitam tangkap pion, Rogov memilih varian tajam yaitu kuda C3. Seolah-olah pengorbanan kuda, di sini hitam tidak tangkap dengan pion, atau ambil keuntungan. Namun dia memilih kuda tangkap dengan kuda, lalu ditangkap dengan pion, disusul pion D5, lebih fokus dalam perkembangan perwira. Setelah gajah hindari ancaman, hitam gajah E7, membuka jalannya rokade. Dilanjutkan putih tangkap pion, gajah D7, benteng E1 kontrol sepanjang fail setelah hitam memutuskan rokade di sayap raja, putih memutuskan pertukaran gajah dengan kuda, maka langsung menteri H5, mencoba menakut-nakuti hitam. Secara perhitungan poin, warna hitam sedikit lebih unggul, karena dia memiliki sepasang gajah. Kita lanjutkan setelah hitam gajah D6, sehingga kedua gajah hitam, aktif, bermain jarak panjang. Putih mainkan gajah G5, dibalas pion F6, gajah memilih mundur ke H4, benteng pindah ke E8, kontrol jalur terbuka. Lalu putih mainkan gajah G3, tujuan untuk melumpuhkan salah satu gajah hitam, masuk dalam kategori teori. Karena sepasang gajah, bisa dikategorikan dengan ukuran dua benteng, dalam permainan terbuka. Di sini Rogov menyadari teori itu, sehingga timbul dalam pikiran dia, untuk lumpuhkan salah satu gajah tersebut. Dilanjutkan benteng B8, memposisikan kedua benteng dia, ke jalur terbuka, masih bagian dari prinsip. Dilanjutkan pion H3, pion G6, setelah menteri hindari ancaman, hitam raja G7, sudah menyusun strategi jika sewaktu-waktu masuk ke babak akhir. Permainan berlanjut pion H4, pion H5, maka dilanjutkan pertukaran gajah di D6. Lalu menteri geser ke G3, benteng E5, diusir pion F4, hitam tidak mau memilih mundur, lebih memilih pertukaran benteng di E1. Lalu pion F5, awal kesalahan dari hitam, alangkah lebih baik hitam mainkan pion C5, usir kuda. Sementara ketika hitam majukan pion ke F5, pion itu justru jadi segitiga, di mana yang sering saya sampaikan, struktur pion segitiga sangat lemah, tapi ada kata pengecualian di sana. Mohon disimak dengan baik. Melihat hal itu, putih langsung manfaatkan celah tersebut, kuda E6 skat ancaman forking, setelah memaksa hitam tangkap kuda. Maka setelah benteng tangkap, tempo menekan pion G6, dan ancaman itu sudah tak terbendung lagi, setelah raja bergerak, benteng makan. Dibalas benteng skat, raja H2, disusul menteri B6, langsung ada ancaman skatmat, 2 langkah ke depan. Namun, malapetaka tiba setelah kelanjutan dari putih benteng skat, raja bergerak, menteri kembali skat, setelah raja E6, ditutup benteng dan hitam skatmat. Dari sinilah kita mengetahui, walaupun dari awal kita katakan, warna putih sedikit belok dari jalur opening, namun dia justru berhasil. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika Anda menghadapi game, Anda benar-benar paham satu ide tajam, akan membuat lawan terguncang. Sekarang mari kita rilis bab selanjutnya, untuk sebuah edukasi bagi kita semua. Sekarang kita pertimbangkan dengan varian yang sama, saat Pranes, melawan game si Cek Clementi, yang terjadi pada tahun 2020, di mana sebelumnya kita lihat tadi, game Demenkon di posisi ini balas kuda tangkap. Dan sekarang untuk game si Cek Clementi, memilih untuk ambil keuntungan tangkap dengan pion, lebih memilih bermain untung. Namun dia harus bisa menahan badai serangan selanjutnya, setelah dia menerima pengorbanan tersebut. Maka putih balas gajah kali pion skat, setelah raja tangkap gajah, disusul menteri skat, forking raja dan kuda. Raja memilih mundur ke E8,
benteng E1 menekan kuda sehingga kuda tersebut tak terbendung lagi, di mana di posisi ini kawan, kita lihat sebelumnya cenderung hitam memilih gajah ke E7. Di sini game si Chef memilih menteri F6, mungkin tujuannya ingin ciptakan serangan di sayap menteri. Dilawan balik gajah G5, namun posisi kritis terjadi setelah hitam memutuskan menteri D6, tujuan menawarkan pertukaran menteri. Di mana lebih baik di sini seharusnya hitam memilih menteri ke F7, layak untuk dipertimbangkan, karena dengan langkah ini, justru mencegah pion D7 maju, yang membuat gajah terang terkarantina. Inilah yang saya sampaikan sebelumnya, bermain tekanan psikologis, akan membuat lawan kemungkinan bisa terhipnotis. Tentu dilanjutkan oleh putih makan kuda skat, raja geser ke F7, dilanjutkan menteri C4 kembali skat. Setelah raja G6, disusul benteng D8, menambah tekanan di pusat, menteri pindah ke C5, mencoba berusaha pertukaran menteri. Dihindari putih menteri E4 skat, dan sekarang situasi hitam benar-benar terpojok dalam situasi serba salah. Setelah raja kembali ke F7, benteng D5, hitam masih mencoba menteri B4, berusaha untuk pertukaran. Tentu dihindari oleh putih terlebih dahulu benteng skat, memaksa raja kembali ke sarang harimau ke G6. Langkah eksekusi datang kuda H4 skat, setelah raja H5, di sini juga game si Chef memutuskan menyerah, karena setelah kelanjutan pion dan hitam skat mat. Sekarang kita masuk di bab selanjutnya, dengan varian yang sama, saat Chan Wei Huan melawan game Schneider Dimitri, yang terjadi pada tahun 2008. Ada yang berbeda di sini, dari beberapa game yang kita pertimbangkan, tidak memilih tangkap kuda itu, baik itu dengan pion. Di sini game Schneider Dimitri memilih kuda D6, lebih fokus dalam perkembangan perwira, masih pilihan terbaik. Sebaliknya putih abaikan ancaman tersebut tangkap pion di D4, namun hal yang tak terduga dari hitam. Langkah blunder yang sangat besar, lebih baik dia tangkap gajah di C4, sehingga kuda di C6, dapat kontrol kotak E7. Emang ini tidak bisa dibungkirin, mungkin hitam belum hafal variasi ini, sehingga dia terperangkap dalam situasi sulit. Tentu putih dengan senang hati tangkap kuda, dilanjutkan hitam tangkap gajah, rencana untuk mengurangi tekanan. Namun, badai datang setelah putih benteng E1, memaksa gajah blok, menteri tangkap pion tempo menekan benteng, dan ancaman skatmat. Hitam memutuskan benteng F8, kuda D5, setelah jawaban kuda D6, maka ditutup kuda F6, dan hitam skatmat, hanya dengan seekor kuda liar. Sekarang kita masuk di bab yang keempat, dengan varian yang sama, saat Iljin Timofey melawan game Kartunen Mika, yang terjadi pada tahun 2024. Setelah terbentuk varian Nachmansen, di sini juga game Kartunen memilih kuda mundur ke D6. Memilih jalur benteng E1 skat, hitam balas gajah blok, tempo membuka jalannya rokade di sayap raja. Maka dilanjutkan kuda tangkap pion, di sini hitam cerdas kuda tangkap gajah di C4, maka kuda D4, rencana untuk ambil kekurangan dia kembali. Hitam masih bisa menemukan langkah terbaiknya sampai sejauh ini, yaitu kuda E5, dilanjutkan kuda F5, menambah tekanan psikologis bagi hitam. Hitam memilih gajah mundur ke F8, untuk perhatikan tekanan pada pion G7, putih terus menambah tekanan menteri G5, menambah beban pada pion G7. Namun posisi kritis, setelah pada langkah 11 hitam memutuskan benteng G8, untuk menambah perlindungan pada pion, langkah inilah yang membuat hitam semakin sulit. Lebih baik dipertimbangkan pion ke F6, untuk support kuda di E5, sehingga dapat kolaborasi kontrol tekanan di sepanjang file E putih langsung manfaatkan peluang tersebut yaitu dimulai gajah G5, membidik posisi menteri. Setelah jawaban gajah E7, kuda tangkap gajah, sampai pada titik ini, hitam menyadari bahwa situasi ini sudah tak terbendung lagi, bahwa maut sudah mendekat. Dia ambil keputusan menteri tangkap kuda, lalu kuda tangkap menteri, begitu juga dengan hitam tangkap menteri. Permainan berlanjut kuda tangkap tempo skat, memaksa raja F8, dan gajah skat, sehingga memaksa raja harus kembali ke E8. Setelah jawaban gajah D6, hitam tidak memiliki pilihan blok dengan kuda, dan tercipta kembali skatmat. So, sekarang mari kita rilis untuk varian yang sama, yaitu Magnus Carlsen saat melawan Tang Andrew. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, bisa Anda lanjutkan nanti di layar akhir video ini. Magnus tertarik dengan varian ini, karena sebelumnya dia kalah dengan varian Nachmansen. Apa yang dipilih oleh game Tang melawan Magnus Carlsen, yaitu pion D5,
Namun hal yang tak terduga dari Magnus memutuskan tangkap pion dengan kuda, langkah blunder besar. So, langkah yang lebih tepat, seharusnya gajah tangkap pion, di mana dia memberi tekanan pada kuda, sehingga putih tidak kalah kualitas. So, melihat hal itu, game Tang Andrew langsung memanfaatkan peluang itu, memilih gajah E6, tempo menekan kuda 2 kali. Magnus masih mencoba kuda G5, lalu Tang Andrew tangkap kuda di D5, Magnus kembali tangkap. Kuda tangkap gajah, maka benteng E1, lalu kuda E6, permasalahannya sekarang dalam waktu singkat, Tang Andrew unggul kualitas yang begitu jauh. Emang permainan ini Magnus menyerah pada langkah 61, tapi karena di sini hitam unggul 1 kuda, sehingga mustahil bagi Magnus bisa menang, sehingga kita tidak rilis sampai ke situ, kita fokus ke intinya saja. Sebelum kita menutup acara kita, apakah Anda ketahui teka-teki ini putih skakmat dalam 4 langkah? Jika Anda ketahui atau tidak, saya tetap menunggu komentar Anda. Jadi ini perlu sebuah pelajaran penting, bagi Anda yang tertarik dengan varian ini, harus mendalami lebih jauh, barulah Anda bisa mengujinya. Ketika bermain Italian game, lalu Anda membawa haluan ke varian Nachmansen, sedikit belok ke jalur opening, yang kemungkinan membuat lawan Anda kemungkinan terhipnotis. Oleh karena itu, saya ucapkan sekian dan terima kasih, bagi yang belajar bersama kami. Salam hormat saya, Master Catur Indonesia.